Gitu. Tapi nggak usah sebutin nama tempat kerjaannya, Nggak usah lah. biar lu tahu gitu. Ternyata karena gini, di lingkungan kita, di tempat kita lah ya, di kota Tangerang atau kabupaten atau di mana lah, terutama di lingkungan kita, itu tempat kerja kita itu bisa dibilang orang-orang anggapnya itu kerjanya enak lah. Entah itu Bisa dari jadi. sisi gaji atau apa. Nanti lu makanya lu bisa hubungi langsung, lu baru tahu di mana gitu. Yang penting jangan ngobrolin tempat Iya, kerja, ya itu nggak udah. boleh, nggak Jangan boleh. boleh. Karena kita masih nyari nafkah di situ, bos. Ya, Itu nggak boleh. makanya jangan jelek-jelekin Jelekin, enggak, gue tempat kerja nggak kita. jelekin. Menurut gue tuh kerja pabrik itu sama semua loh. Sama Sama. semua. Lu mau kerja Lu mau di, kerja pabrik kecil, pabrik wah ya gede, mau pabrik, gitu. pabrik apa? Bonafit, mau Ya, pabrik kalau kontrak itu sama aja semua. Sama-sama itu istilahnya, suasananya sama lah. sama tuntutannya sama, Tentunya sama. gitu. Pola kerjanya sama, jam kerjanya Jam sama, kerjanya sama. gitu. Dan kita sama-sama tahu kalau buruh pabrik itu kalau mau lebih solusinya cuma satu, lembur. Ya, Udah gitu doang. Dan itu lembur tuh menurut gua sih masih dalam kategori solusi juga, yang nggak ada pilihan kan gitu. Untuk mau nyari duit lebih ya nggak sih? Gitu. bisa jadi. Cuman kalau memang itu bukan solusi seutuhnya gitu loh. Karena kita kan kalau mau lembur tuh butuh waktu, butuh tenaga, iya nggak sih? Iya. Iya gitu. Dan semakin tua emang kita tenaga kita cukup tuh buat lembur. Kan enggak lah. Sebenarnya mah dua-duanya nggak suka lembur. Aduh. Ya Kacau juga ya. pilihan. Pilihan. Lembur itu pilihan. Ya kacau lah. Pilihan lah lembur istilahnya ada. Tapi gua rasa yang lembur pun kan mereka juga karena kebutuhan lah bos gitu Bisa kan. Ya jadi. nggak masalah sebenarnya, daripada mereka ngambil cara-cara yang enggak kan gitu kan. Kalau belum siap nyari cara yang sama-sama baik kan, mendingan lembur sih. Sebenarnya mah banyak sih. Sekarang itu kita dunia digital itu kan banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Ya, Meskipun awalannya berat, gue yakin dunia digital itu awalnya kata orang ngomongnya gampang itu susah banget. nih gue kasih tahu dulu. Ini sebelumnya pemain juga. Sebelum ini nih, sebelum bikin konten. Ini kan lagi main pilihan jadi konten kreator. Dia sebelumnya main di apa namanya? Jualan Jualan online online lah, jualan online. dan itu jualan online tuh kalau lu pas ketemu produk yang wah itu merem bos. Ya. Makanya dia Kencing lu juga, kencing lu udah keluar dolar. sebenarnya dia udah pernah naik trafficnya ya nggak sih? Iya. Jualan kardus ya? Gua sempat jualan online sebelum covid dan usaha gua hancur pas covid dan nggak bisa naik lagi sampai sekarang. Dan itu pendapatan gua dari jualan kardus itu 3 kali lipat dari gaji pabrik. Nah, itu dengerin sendiri ya. Gua ngalamin sendiri, gua bukan Nggak gua bukan ada. bukan mengada-ngada. Gitu. Cuman Jadi ya namanya usahanya naik turun apa ya? usaha naik turun dan gue juga masih penasaran dengan dunia online yang sekarang. Makanya kan gue bilang, gue sering ngomong 16 jam waktu lo yang di rumah lo manfaatin. Gue belajar banyak banget, terutama di dunia online. Umur gue udah kepala 4, tapi gue tetap, jadi kata orang pinter sih, ilmu apa, investasi terbaik itu ilmu. Investasi, nggak tahu di benar tahu nggak, gue juga istilahnya apa ya mungkin benar, mungkin juga nggak salah, mungkin juga salah. Jadi investasi terbaik itu ilmu. Dan gue ngalamin sendiri, gue ikut beberapa seminar itu otak gue terbuka, terutama yang jualan online ya. Jualan online itu Kalau gue belum pernah. cakupannya gila. Betul-betul Jadi masuk. orang kalau ada yang ngomong oh kalau mau jualan online, kalau mau jualan lewat online, iya nggak salah. Tapi lu mau online-nya kayak gimana? Online itu banyak banget. Ikut Shopee, Lazada dan kawan-kawan bisa, ikut IG bisa, ikut
Facebook bisa, ikut TikTok bisa, Twitter bisa, sama tinggal lo pilih aja, pilih mana. Belajar aja dulu, dan saran gue sih bukannya Yang paling gampang nih, yang paling gampang. paling gampang. Apanya maksudnya, produknya? Ini ya, di luar daripada kita punya produk kan bisa jual produk orang lain nih. Ya, Ya itu kita mulai dari mana dulu nih? Kita mau jualan online nih, mau mulainya dari mana dulu? saran gue sih kalau Apa bikin toko dulu di Shopee atau di Tokped apa segala macam temen-temennya tuh? pengalaman gue, Iya, lu dulu mulainya dulu dari mana nih tuh? pengalaman gue pribadi ya, lo bos lo boleh ngebantah ya, jangan dropship. Kelemahannya Banyak banget kelemahannya dropship tuh. dropship. Kalau ada yang orang jualan, bahasanya jualan nggak ada mod, kalau Nggak mau ada jualan modal, online ya. tanpa modal, tai loh. Lah, siapa orangnya yang ngomong jualan tanpa modal? Tai lah loh. Udah gua dropship udah berapa produk gua tahu. Ya mungkin gua gagal di situ mungkin. Iya. Karena banyak banget kelemahan dropship, itu banyak banget. Emang lu cuman modal member 50.000, 100.000, lo dapat foto segala macem. Oh, paham paham. Kalau sellernya bener, lo sellernya ngasih foto dan kita tinggal macam di platform yang kita buat jualan, Pilih, ya, yang kita pilih itu ada yang ngasih fotonya bagus, ada juga yang asal-asalan. Jadi tuh nggak dukung tuh buat enggak dukung, karena kadang bahkan gue pernah dropship sendiri di salah satu brand lokal sepatu, itu stoknya terbatas. Tapi pernah kejual nggak? Pernah, nggak nyampe 10 biji. Dan kebanyakan stoknya habis, toko gua mati. Lo tau nggak, toko gua di Lazada ditutup gara-gara nggak terkirim. Udah capek-capek bikin toko. udah capek-capek bikin toko, nama gua udah kesimpan di Lazada, lo tau nggak? Gua dropship, bahasanya reseller, salah satu brand lokal sepatu, nyampe nggak ada stoknya, udah batas waktunya, nyampe toko gua mati gitu. Terus kalau dropship kayak gitu, berarti kan ada pilihan lain dong, maksudnya selain dropship lah gitu, supaya kita gampang gitu. Makanya sebenarnya emang kalau jualan itu, kalau atau tiba-tiba kita bikin toko nih, toko yang penting kita punya barangnya dulu atau gimana? iya, jadi kalau buka toko, istilahnya orang jualan itu yang utama itu modal. Ya. Wajib, itu modal itu nggak bisa dibohongin. Karena apa? Sekecil apapun lah ya. Sekecil apapun, karena modal itu kalau semuanya. Oh, lebih baik, berarti lebih baik. Pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Lo jualan yang menurut lo relevan. Dalam arti apa sih, jualan yang kira-kira gampang lah, gampang dicari, produknya banyak kebutuhan, hasilnya banyak yang dicari, dan banyak orang nyari gitu loh. Banyak. Jadi ini gua kasih tahu aja trik jualan online yang dasar ya. Jualan online itu kita cari target market dulu. Nih untuk teman-teman yang awal jualan online, gua jualan online sebelum COVID. Berapa tahun? Ada 2 tahun lah. 2 tahun dikalian. Kalau sekarang juga toko gua masih aktif, bos. Toko gua masih aktif. Cuman nggak diurus. Ada produknya, tapi nggak gua maintenance karena gua fokus di sini dulu. Otak gua nggak kepegang kalau dua-duanya. Gua jualan, toko gua masih aktif, ada gua bikin lagi tokonya. Kan di spill tokonya. Lu kunjungin ya. Gue jualan baju anak sekarang nih, ada tokonya. Si Shopee, Lazada, Tokopedia masih aktif tokonya. Ntar gue kasih di link ya. Jadi jualan online itu kita jangan kefokus di produk, kita fokus ke target market dulu. Jadi target market kan ada 2, laki-laki dan perempuan. Ini buat teman-teman yang mau jualan online, target market itu kita tuh cuma 2. Ini setahu gua ya, pengalaman gua yang gua pernah ikut seminar, dan itu bener.
Lo boleh percaya boleh enggak deh. Target market ada dua, laki-laki dan perempuan. Yang suka belanja siapa? Perempuan. Perempuan. Oke, kita ngambil perempuan. Ngambil perempuan nih. Produk perempuan lo pilih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa? Salah satu lah ya. Salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Lo ambil aja satu. Kerudung nih misal contoh gitu. Iya, kerudung nggak apa-apa. Ambil aja. Jadi lo jualan yang target marketnya perempuan. Sebenarnya emang nggak apa-apa target market lo cowok nggak salah. Tapi saran gua lo cari produk yang untuk perempuan karena yang hobi belanja itu perempuan. Punya potensi lebih tinggi lah. Punya potensi lebih tinggi. Lo deh kalau yang udah kalau kita laki-laki tuh mendingan buat ini. kalau yang udah berkeluarga, tanya aja bini lu masing-masing suka belanja nggak gitu. Nah, ketahuan lo laki-laki belanjanya sekali, perempuan bisa 5 kali, minimal 3 kali, 4 kali sebulan. Jadi lo cari produk perempuan, banyak banget itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, lo belajar aja dulu, jangan dulu ikut kelas yang sekarang banyak banget ikut kelas tuh, ikut kelas yang jualan. Sekarang dunia digital jualan tanpa modal, tai lo. Iya. Oh, jangan percaya demi Allah, jangan berarti percaya. Daripada jangan percaya gituan. Duit temen-temen nih buat ikut kelas, mendingan buat modal. Kalau sebenarnya mah ikut kelas tuh nggak salah, Di. Kalau modal lo kuat. Tapi dengan catatan kelas yang offline. Saran gue kalau ikut kelas yang offline. Saran gue ikut kelas yang offline, jangan online. Karena kemampuan otak kita beda-beda. Kalau gue ikut kelas online, otak gue puyeng. Nggak tahu karena gue bego atau apa, gue nggak tahu. Karena gue beberapa ikut kelas online tuh puyeng gue. Mungkin kemampuan otak gue yang terbatas kali. Nah, kalau ada teman-teman yang ikut kelas online masuk, ya nggak apa-apa, nggak salah. Cuman saran gue kalau ikut kelas yang offline, ya ikut kelas offline. Kenapa gue bilang tadi di awal modal? Kalau lo modal lo gede, gagal sekali lo masih bisa bangkit, bos. Ini kan banyak nih istilahnya orang-orang sukses di mana juga yang istilahnya bilang kalau lo modal lo kuat, kalau lo bangkrut lo masih bisa bangkit lagi. Nih gue potong dulu bentar. Kalau ada teman-teman di luar sana yang masih nyari kerja, capek-capek nyari kerja, apalagi lu tahu sendiri nih teman-teman, kan kadang kita mau masuk kerja aja bayar. Catat ya, bayar nih, dan bayarnya nggak sedikit. Kalau di daerah sini nih di Tangerang lah banyak lah kasus begitu ya kan. Nah, daripada duit lu masukin buat bayar buat dapat kerja, lu kan sama aja bohong, bos. Iya nggak sih? Mendingan duit lu buat modal belajar jualan. Entah lu kalau belum paham online ya lu pahami dulu ilmunya, ya enggak? Pahami dulu, banyak banget sekarang. Kalau lu belum siap ya minimal lu jual-jual gorengan kayaknya daripada lu capek-capek nyari kerja apalagi bayar. Nih ngawurnya udah cukup cukup panjang, tapi kayaknya sih nih beneran cerita apa adanya nih ya, bukan mengada-ada. Kita cerita berdasarkan pengalaman lah. Gua cerita berdasarkan ya dia juga punya pengalaman sendiri. Nanti kalau ada yang kurang koreksi aja. Bahkan sekarang jualan foto juga di internet ada banyak banget. Iya. Jualan foto, lo foto kopi, foto gorengan juga laku di internet, bos. Atau lu misalnya gini, iya nggak sih, kalau misalnya kayak sekarang kan ada lah kita nemuin masuk kerja itu bayar sampai 4 juta. Ada yang 15 juta. Nah, ya makanya tuh 15 juta, bener nggak sih? Lu mendingan beli HP sekarang paling 1,5 juta juga udah dapat kan? Iya. Nah, lu beli HP, ya syukur-syukur kalau segede-gede lah HP dulu lah. Lu belajar sambil jualan pakai HP, ya nggak sih? Nah, sisanya buat lu beliin barang, buat modal. Ya siapa tahu ya kan? Untuk awalan jualan online itu emang ringan, maksudnya kecil gitu.
Semuanya makanya kan tadi gue bilang, lo target marketnya mana dulu? Perempuan, Kayak gini, misalnya kerudung. Bisa kerudung. nggak misalnya gue punya stok cuma satu lusin? Nggak apa-apa, Nggak masalah. nggak masalah. Nggak masalah. Sekarang banyak produsen brand lokal yang istilahnya ngejual kerudung itu banyak banget. Lu beli aja dulu beli lewat apa offline apa online, Hmm, satu lusin itu bisa, bisa. Dengan catatan yang ngejualnya ada foto foto produknya. oh Kalau iya iya. Iya. kerudung, nih gua kasih tahu ya, kalau lo main fashion, usahakan reseller lo ada foto produknya. Karena lo jualan fashion itu lebih baik ada foto, ada ini, ada Model. fisiknya gitu, ada Nah, modelnya. Lebih menarik ke ada modelnya. Makanya daripada cuma foto gambar doang, ah, misalnya kerudung doang gitu. kalau apalagi kerudung, Hmm. orang tuh nggak ngeliat kerudungnya, lihat foto modelnya. Demi Allah nih ya. Iya, coba tanya sama bini-bini lo deh. Acan dulu. Eh, Kembali lagi setelah asa-asa. Tadi yang mana sih? Jualan online ya. Ya, jualan online. Jadi ya itu kalau saran gue sih kalau lo mau terjun di dunia online yang pertama sih ya ke target market dulu. Tetap itu target market itu gampang. Banyak lah orang-orang pinter yang sekarang juga yang bahasanya marketing zero five apa zero Ya ya ya, tahu tahu tahu. titik Iya, lima itu apa 0,5 lah kok nggak panjang lah dan itu emang bener oh, bener ya, kalau emang ikut kelas rombongan dia itu mahal banget bos dan gila mahal puluhan yang mana nih? yang kayak eh Pak Bok apa Pak Bok kita apa sih Subokti siapa namanya gondrong terus Hmm, kasih solusi iya iya iya, tahu 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 kasih tahu tahu solusi tahu tahu. itu juga mahal-mahal kalau ikut 10.000 kelas ya? iya 10.000, iya iya, tahu tahu tahu. sebenarnya mah kalau ada modal sih gue pengen itu makanya kan ya itu yang tadi gue bilang investasi terbaik itu ilmu itu emang benar Iya. dan gue ngalami sendiri di gue beberapa kali ikut seminar yang murah-murah lah ikut seminar yang murah itu gue kebuka tentang dunia online dunia online itu banyak banget tapi nih gue kasih tahu dunia online itu peluangnya gede ya tapi saingannya gede juga gila saingannya demi Allah gitu loh saingannya gila loh saingannya dan oh saingan sekarang nih sekarang kalau dulu sebelum covid itu masih enak saingannya masih sedikit lah setelah covid kesini itu gila-gilaan saingan dunia online itu Karena udah kalau udah 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 nggak masuk akal saingannya iya, dan mau karena kalau menurut gue sih karena mereka itu beberapa udah melek semua ya, ya melek. sekarang itu banyak Hmm, banget lah orang yang jualan kelas itu banyak banget iya, dulu gue sebelum covid itu ya minim banget lah ya. gue bikin foto produk aja udah menyedihkan lah Tapi berhasil dong. alhamdulillah Ya, gue nggak ada yang ngajarin ya. nih gue harus tahu ya gue jualan online sebelum covid itu nggak ada yang ngajarin Berarti otodidak sendiri. otodidak sendiri gue sampai gue bisa Facebook Ads lo nih kalau sekarang kelas Facebook Ads yang offline itu minimal 3 juta ikut kelas Facebook Ads yang kalau ada nih kalau ada yang jualan kelas Zoom atau online FB Ads, IG Ads, Twitter Ads itu kalau otak lo mampu nggak apa sih? Online maksudnya. Oh iya, Online. via Zoom itu. Hmm. Kalau otak kalian mampu nggak apa-apa. Tapi kalau otak lo kayak gua nih nonton terus nggak mudeng, mending nggak usah deh.
buang-buang modal, buang-buang waktu, bener. Ini kan standar otak orang masing-masing. Iya. Kemampuan orang cara berpikir masing-masing. Kalau gue terus terang online puyeng kok. Ada nggak referensi? Online, offline. Offline Hmm. belum pernah sih. Belum pernah. Gue belum pernah ikut kelas FBM dan kawan-kawan offline gue pernah. Gue pengen lah, tapi nggak tahu. Dulu gue pernah mau ikut. Jadi sebelum COVID itu Berarti online lu udah pernah? online pernah tapi gue skip. Karena yang lu bilang tadi itu. Ya, karena otak gue nggak mampu dan ilmu yang dia jelasin itu gue udah tahu dari sebelum COVID. Jadi ada yang jualan kelas online via Zoom itu, gue udah tahu kelasnya sebelum COVID. Nggak salah sebenarnya, belajar lagi nggak salah. Banget dulu. Jadi sebenarnya kalau kelas online belajar Ads itu nggak masalah online kalau nangkep gitu loh yang diajarin dia. Cuman emang salah gue juga harusnya update. Cuman karena kemampuan otak gue kalau online nggak nyampe, yang mendingan gue skip. Yang ada bikin pusing doang. Iya. Dan kalau gue pengen sih, gue pengen ikut kelas online. Yang masih offline gitu, kelas offline. Karena dunia online tuh cepet banget sih. Perubahannya gila. Ini kalau ada teman-teman yang sekiranya ilmu online itu nggak terbatas dan harus upgrade terus. Ini kalau ada teman-teman yang punya referensi, ya terutama yang offline lah ya, yang offline itu bolehlah kasih bagi-bagi kita supaya kita sama-sama belajar. Sebenarnya mah belajar kayak gitu tuh nggak harus kita harus jualan sebenarnya. Cuman ya pendapat gua ya, nggak harus kita untuk terjun jualan. Ya untuk cari pengalaman aja juga nggak salah karena gue pernah ikut seminar tentang ekspor impor itu sebenarnya gue nggak ada minat, masih dalam arti gue pengen belajar aja, dan dari situ otak gue terus kebuka. Gue ikut seminar ekspor impor tuh 2 kali atau 3 kali, dan terakhir gue belajar ikut seminar tentang jualan di Amazon. Itu gila nih teman-teman, kalau dunia online itu jangan tanggung kalau punya modal di Amazon sekalian. Kelebihannya dibayar pakai dolar bos. Jalan ini nih, mana ya contohnya ya, teh sasetan yang isi 5. Teh kemasan maksudnya. Teh celup yang sasetan kemasan yang isi 5 itu. Sini kan paling 5.000 berapa ya? 5.000 atau 2.000. Yang kecil makanya sampai yang isi 5. Iya, isi 5 2.500 apa 3.500 lah, iya. Itu 200.000 bos. Di Amazon. Demi Allah. Tertarik tuh. Baik, lu kalau mau enggak nih ini maksudnya mereknya ngaruh enggak? Enggak. Produk Indonesia nih. Aduh, udah ratusan produk yang jualan di Amazon, bos. Orang Indonesia juga. Buka aja Amazon. Tapi laku. Yang beli kan orang luar negeri, bos. Jadi tapi kapasitasnya harus banyak enggak tuh? Enggak. Bebas. Ada syarat khusus enggak? Enggak. Syaratnya modal tetap. Enggak, maksudnya birokrasi pengiriman gitu. Ada yang ngatur kan, ikut member. Oh iya. Jadi kalau lo modal lo kuat nih dunia online, mendingan lo ikut kelas Amazon. Saran gue sih. Mahal kali bos. Ikut kelas Amazon itu sekitar 20 jutaan. Lu boleh transfer kalau yang punya duit buat gue ikut kelas. 20 juta bos. Kalau yang banyak duit sih merem. Kelasnya kuli pabrik ya. Tapi gini bos, kalau misalnya kan mindset orang kita kan yang suka begini, dia mau ngeluarin uang sekitar 10 atau 15 juta buat masuk kerja. Iya enggak? Tapi kalau buat ikut kelas dia nggak mau.
Pak Guru itu Tuh, udah kenapa banyak- itu? banyak cerita. Coba kenapa? Mindset Padahal kan kita tahu sendiri. Apa mereka harus tahu sendiri? Harus tahu dulu. harus tahu dulu, harus ngalami. Mindset sebenarnya Mas. Makanya di Mindset masyarakat kita kan banyak yang begitu. banyak dia banget berani informasi. Ambil resiko, bayar 10 juta lah katakanlah 10 Iya. juta kerja, dan itu bukan karyawan loh ya. Bukan karyawan. Masih kontrak lah, katakanlah kontrak. Dengan upah gaji kisaran antara, katakanlah kita sebut aja 4 juta sampai 5 juta. Iya enggak? Padahal kan itu secara nggak langsung duit kita sendiri selama 4 bulan lah katakanlah, atau 2 bulan lah. Tapi kan kita kerja dong. Iya kan? Nah kalau ikut kelas kan kadang-kadang orang mikirnya kan kayak orang buang duit. Iya enggak? Nggak dapat apa-apa. Padahal kalau emang dia sungguh-sungguh mungkin dapat dong. Iya, makanya tadi yang gue cerita di awal itu, ikut seminar itu nggak salah. Otak lu Supaya merubah mindset itu sendiri. iya, supaya merubah mindset cara berpikir lu tuh Iya. udah di oh iya, Jangan langsung berharap dapat hasilnya berarti dong. nggak ada cerita, Iya. nggak ada cerita kecuali Jangan istilahnya kan kecuali anak lo apa orang Enggak. kaya di Indonesia. enggak gini. Masalahnya orang kita kan mikirnya begitu. Ketika kita ngasih sesuatu, apalagi bentuknya uang, kita juga harus dapat dong. Itu maksudnya. Ya, nggak salah sih. Iya. Cuma- Kadang-kadang kan enggak memang cuma begitu kebalik loh. doang otaknya. Iya. otaknya nyungsang doang itu mah. Gitu. Maksudnya oke lah, maksudnya mungkin generasi tertentu udah paham kali ya. Generasi tertentu. Cuman kayaknya kalau generasi 80, 90 kan masih agak tabu gitu kan. Kalau yang belum nyemplung bener nih, gitu. Makanya pokoknya apapun seminarnya, mendingan kalau ada waktu ada duit ikut. Bahkan kadang-kadang ya gak salah juga sih, misalnya itu begini Mas. Kadang-kadang kan kita ngelihat entah dia YouTube, TikTok atau segala macam kan ada lihat lah lewat tuh kelas-kelas gitu. Cuman kita memang harus teliti juga sih ya. Nggak bisa asal. Makanya misalnya kalau ada teman-teman yang punya rekomendasi kelas bagus, terutama offline supaya kita mudah memahami, bolehlah kita ini ya rekomendasiin gitu. Supaya kita sama-sama punya ilmu lah. Jualan di Amazon itu yang tolak angin sepok itu bisa 800.000. Sepok. Padahal kita tahu di sini cuma Paling berapa? 40 ya? 10, iya. 40 Kalau kayaknya deh. dijual 5.000 berarti 50.000. Iya. Kalau Paling dulu- mahal kayaknya kalau di warung 4,5 deh. Iya, 4,5. ini kali 10 aja. Kali 10 45.000 lah katakanlah ya. Bisa Gocap. 800.000 yang masuk. Cuman emang kan kurs rupiah. Iya, dong. paham. Di luar daripada itulah ya. Ya gua nggak bisa cerita panjang lebar tentang Amazon karena gua mendingan ikut kelas lah. Iya. Jadi Siapa tahu teman-teman ada yang punya modal Iya. kan. makanya yang utama itu kadang ada juga beberapa orang pintar yang ngomong jualan itu yang utama itu bukan modal. Ada juga, tapi itu kan pendapat orang masing-masing. Iya. Kalau gue sih tetap modal ya mungkin lihat juga bisa, karena banyak juga yang ada duitnya Nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa ngapain. Makanya ikut seminar itu otak lo kebuka apapun ya, karena ya gue berkecimpung di dunia online, gue jualan online, jadi gue lebih tertarik ke kelas online. Dan sebenarnya mah mereka juga ikut kan kita ikut kelas seminar kayak gitu kan mereka buka member, nggak salah mereka buka member karena emang jalurnya kayak gitu. Kita tuh harus ada, kalau kita orang jualan itu kita harus ada di komunitas orang jualan tersebut, jadi gaulnya gitu loh. Kalau ya kayak gua malu lah, kita kelasnya orang berpabrik ya gaulnya sama orang berpabrik. Kalau kelasnya orang pengusaha ya pasti gaulnya sama orang pengusaha Iya. lagi. Nah, Gitu. itu juga salah satu PR ya. Maksudnya PR itu begini. Kadang-kadang kita merasa tidak pantas atau canggung atau ragu dan takut masuk ke komunitas tertentu yang kita rasa itu stratanya lebih tinggi. Padahal kan nggak begitu. Nggak gitu Mereka tuh padahal. kadang- Mereka malah justru open. lebih terbuka loh. Mereka tuh kadang open. Iya, malah lebih terbuka. Iya.
dibanding orang-orang yang memang di ya level kita lah. Ya. Kadang-kadang kan lebih tertutup gitu. Cuman kalau level kita kadang orang pabrikan itu, yang gua nggak senangnya main ke teman pabrik itu satu, ngomongin kerjaan. Oh iya. Ya, itu kalau bagi gua sih ya, gua nggak bilang itu jelek sih ya. Gua nggak bilang itu jelek, tapi yang pasti sadar ataupun enggak, ketika otak lu atau pikiran lu itu pikirannya masih kerja dan kerja, maksudnya ruang lingkup pekerjaan kita yang kerjaan sehari-hari, itu menurut gue itu malah beku gitu loh, tertutup Iya. gitu loh. Dia nggak bakalan berani speak ke yang lain gitu. Pokoknya mungkin gua banyak Makanya juga nggak ada teman-teman. salahnya misalnya kadang-kadang gini, malah kadang-kadang orang itu mengkotak-kotakan lah gitu. Iya. Misalnya gua teman gua kan orang pabrik, terus kita main ke tempat tertentu, ketemunya bukan orang pabrik, kita lebih cenderung diem gitu. Banyak. Karena nggak ada pembahasan gitu loh. Padahal enggak gitu loh. Padahal enggak. Kalau gue sih, gue lebih seneng main ke tempat orang pedagang, orang jualan. Ya, itu lebih realistis menurut Iya. gue sih. Maksudnya ilmu yang nggak pernah kita tahu jadi tahu Iya. gitu. Makanya gue tuh paling nggak senang main ke tempat, bukan nggak mau silaturahmi ya, bukan. Jadi kalau kebanyakan kalau main ke temen pabrik itu ngobrolin masa kerjaan. Ya, lain dan tidaknya begitu. Iya, paling gue udah bukan nggak mau. Ya itu ya, sih banyak lah terjadi Iya, lah ya. banyak. Nggak masalah, mungkin nggak ada pembahasan Ya, lain gitu. makanya dengan lo ikut seminar itu otak lo kebuka. Iya. Karena gue ngalamin sendiri sih. Jadi dunia itu bukan hanya sekedar pabrik, rumah, Tangerang, Indonesia. Iya, katakanlah begitu. Iya. Betul, setuju gua. Setuju, artinya tuh begini, nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh. Ketika lu punya tetangga yang kebetulan menurut lu itu punya dunia lain dalam arti aktivitas lain, terutama mereka yang punya aktivitas sebagai pedagang atau pengusaha, lebih Iya. baik lu bukan deketin ya, sering komunikasi lah. Sering komunikasi. Itu kan kita nggak minta gitu loh, hanya sebatas komunikasi gitu, minta terus nanti kan secara nggak langsung kita tahu, walaupun kita nggak meniru secara seutuhnya ya kan, asal kita mau berani gitu doang. Kadang-kadang kan kita enggak. Jadi gue pernah ikut seminar ekspor impor dari Cina itu, makanya gue sih nggak heran kalau Indonesia itu barangnya dari Cina semua, itu nggak heran karena mungkin sekarang pemainnya udah banyak banget kali. Kalau gue sebelum COVID itu masih sedikit peminatnya. Apanya tuh? Anggotanya. Iya, jadi ada beberapa akun di medsos yang nampung gitu loh. Nampung cara jualan, cara impor di Cina. Bagaimana caranya Iya, gitu. Bagaimana caranya dia, dan kita harus ikut member. Iya, itu nggak salah. Jadi kalau gue dulu itu beraniimpor.com. Ini teman-teman, beraniimpor.com, setahu gue ya, gue beraniimpor.com. Itu linknya itu. Linknya. Beraniimpor.com sama importir.org. Kayaknya masih aktif dua-duanya itu. Gue pernah ngikutin seminar itu, dan ya mereka cuman kalau mau terjun di situ nanti diajarin caranya, diajarin cari barangnya, diajarin segala macam, ekspornya dan kuantitinya diajarin, diajarin. Berarti lengkap. Cuman waktu itu kan emang nggak, kembali lagi ke modal. Jadi mereka itu dimentorin nggak? Dimentorin. Ya, karena dia ngomong dimentorin. Kalau istilahnya, kalau gue kan cuma ikut doang, terus seminar doang, nggak terjun. Nggak nyemplung lah ya. Nyemplung karena modal. Iya. Dulu itu sebelum COVID itu kisaran 5 juta sampai 10 juta ikut member. 2000 berapa tuh? Sebelum COVID 18 ya. 2018 itu segitu kan, antara 5 juta sampai 10 juta lah ikut membernya itu. Lumayan lah ya. Iya, lumayan. Wajar lah kita ya. Di atas gaji UMR. Gua aja ada duit waktu itu, cuma kan kalau gua ikut member doang terus nggak ekspor, sama aja bohong. Kan gitu. Dan istilahnya yang bisa gua lakuin ya otodidak. Zamannya segitu ya, sebelum COVID gua otodidak semua.
gue bisa achieve atau tidak. Ya, karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan duit gitu. Ya, siapa tahu teman-teman kan ada yang punya duit lebih ini. Iya. Entah di tabungan, entah di mana. Kalau punya duit lebih, gue kasih saran sih 2. Lo ekspor aja, ekspor apa Amazon udah itu. Kalau lo punya ide lebih keren lagi, lo bikin produk sendiri, dijual sendiri. Oh, itu lebih boom lagi ya. Lebih boom gitu. Udah, kalau lo punya modal 50 juta ke atas, lo tinggal 3 pilihan aja. Lo bikin produk sendiri, dijual sendiri, lo ikut jualan di Amazon, apa lo jadi ekspor, apa importir ya dari dalam dulu. Iya. Kayaknya value-nya lebih tinggi ya. Iya. Kalau nyari keuntungan gede dan nggak susah jualannya, ya udah 2 itu berarti. Lo belajar impor sama di Amazon. Karena cakupannya ya yang sangat-sangat luas ya. Belajar impor ya tetap ya kita cari target marketnya. Jualan mainan juga laku. Ya, gue pernah lihat ya, betul. Jualan mainan anak-anak itu. Apalagi produk-produk lokal yang sifatnya tradisional ya. Iya nggak sih? Kayak contoh misalnya kayak mainan yang terbuat misalnya dari rotan. Iya nggak? Atau mainan yang terbuat dari anyaman bambu misal gitu. Iya kan? Bukan manufaktur modern lah istilahnya gitu. Makanya paling penting itu jualan ya itu modal dan target market lo mau jualan untuk pasar apa, untuk istilahnya untuk laki-laki atau perempuan. Sebenarnya makanya peluang sekarang itu terbuka. Lo mau jualan berarti apa? Tinggal kita mau belajar, poinnya ya, tinggal kita mau belajar apa enggak pertama. Lalu yang kedua, kalau emang mampu kita siapin modalnya, iya enggak? Kalau menurut gue sih gini mas, misalnya bener nggak sih pendapat gue misalnya kerja yang seperti kita kerjakan sekarang, yaitu sebagai kerja umumnya kerja apapun itu, nggak harus jadi buruh pabrik ataupun kantor ataupun PNS, itu kerjaan yang sudah mulai apa ya, tertinggal gitu ya, tertinggal karena apa ya, menurut saya itu pekerjaan yang sifatnya masih mengandalkan betul-betul mengandalkan waktu, pikiran, tenaga gitu loh, full ditanggung oleh kita. Nah kalau misalnya kita jualan online itu kan di luar daripada kemampuan kita gitu, maksudnya sistem yang bekerja lah istilahnya begitulah. Bahkan gua ngutip yang gue seminar di Amazon itu nggak usah packing, udah sono semua tinggal kita main iklan aja. Jadi kita nggak usah packing, nggak usah ngapa-ngapain udah. Dan itu kayak sistem robot, tinggal buka HP, kita ikut kasaran kalau di sini flash sale segala macam dan iklan beberapa dolar gitu buat naikin produk kita. Dan gue yakin sebenarnya masih kalau kita terjun di situ itu lebih rumit gue yakin. Karena pertama ya kemampuan bahasa Inggris yang dan kurs rupiah naik turun, rupiah ke dolar kan mahal banget itu. Iya, betul. Makanya kemarin gue dapet beberapa video yang pernah gue ikut kelas itu, modal awal ikut kelas Amazon itu mas jualan di Amazon itu sekitar 70 juta. Baru awal ya? Iya, baru awal itu belum iklan dan belum kerumitan dalamnya, gue yakin. Karena ini yang gue rasain yang di kelasnya e-commerce yang lokal aja kayak Shopee, Tokopedia aja ruwet. Lu harus benar-benar mencurahkan waktu lu di situ, lu harus benar-benar ngulik di dalam. Kalau pokoknya lu harus benar-benar fokus di situ, nggak sembarangan. Dan sekarang jualan di Shopee, Tokopedia juga wajib iklan. Kalau nggak iklan, nggak mati.
Wajib, nggak iklan mati. Berapa duit? Macam-macam, Tergantung yang kita pilih. macam-macam. Sekarang itu wajib iklan. Tapi gini mas, Bahkan YouTube aja bisa diiklan. Konten nih, nih, konten yang gue bikin sekarang itu bisa diiklanin supaya naik. supaya naik kayak nonton. Semua itu tentang ads. Gila kan? Tapi gini mas, misalnya gue punya duit 70 juta. Kalau orang kita nih ya, umumnya nih ya, apalagi kalau mereka punya, misalnya kebetulan dia yang kembali lagi ke itu, nah, misalnya dia lulusan nakes atau gue lulusan pendidikan, yang lulusan nakes, menurut lu pikiran pertama yang dia punya mendingan ikut nyemplung ke kelas Amazon itu, maksudnya Online. jualan Amazon itu, apa mendingan buat duit yang 70 juta itu buat buka izin praktek. Buka izin praktek itu kurang. Oh. Kalau modalnya. Iya, yang maksud gue tuh kayaknya orang kita lebih milih itu deh. Iya. Gitu. Atau kalau gue misalnya, gue mendingan bikin yayasan. Iya, TK kan segitu sama SD. Iya. Iya benar, serius. Gue udah nanya. Segitu. TK nih, gue bikin TK nih. Bikin TK modal pertama yang gue izin ke dinas itu antara rentan segitu 40 sampai 70 juta. SD ya, tapi ya SD. Gitu. Padahal kan Bikin sekolah kalau bikin enggak bukan masalah bikin. nggak usah pusing itu kan. Ya, kalau orang iya. Jualan online pusing ya kan ya, yakin gitu. gua itu. Makanya, tapi duitnya gedean sono. Makanya gitu. Padahal nggak ada jaminan ini berkembang secara pesat. Kan lambat. Dia nunggu. Apalagi konsumennya manusia kan. Kalau sifatnya itu kan konsumennya manusia. Tapi kalau jualan kan nggak terbatas, asal ada barangnya silahkan jual sebanyak-banyaknya kan begitu. Emang butuh pencerahan sih. Ya. Nih closing udah 2 jam lebih. Closing aja. Ya. Ntar balik nanya ya. Gantian. Gua nanya dulu sama lo. Lo kalau punya duit 100 juta buat modal, buat usaha apa? Gua kalau untuk sementara ini, kalau gue di pengalaman sifatnya yang online itu belum cukup. Nah, paling yang gue lakuin itu jualan F&B, makanan gitu. Kalau gue punya duit 100 juta nih, gue udah punya apa namanya ya, emang ada di pikiran lah, ada ide-ide tertentu yang gue pingin apa namanya, eksekusi gitu, supaya apakah betul si ide gue ini bener apa enggak gitu. Karena ketika gue nggak cukup modal itu tadi, misalnya cuma punya niat, dan ya bisa aja, misalnya nggak usah 100 juta, misalnya gue punya duit 5 juta lah katakanlah, gue modal nekat. Menurut gue ya gue hanya sebatas jadi pedagang, bos. Bukan gitu, bukan jadi pengusaha. Contohnya banyak, gampangnya begini. Di pikiran gue ada jualan mie ayam bakso. Itu orang itu rata-rata kita kan nggak perlu promosi lagi, produk tersebut udah kenal semua tuh. Dan gue pernah ngitung, dan gue kan punya temen di dekat perumahan lu, Bumi Indah tuh. Di sepanjang jalan pintu gerbang sampai ujung itu ada 17 tukang bakso. Dan itu laku semua. Gue hitung nih. Betul, gue hitung. Gue hitung, bener. Gue hitung, dan itu laku semua. Nah, itu laku semua. Cuman kelemahannya kita sama-sama tahu kalau jualan offline kayak gitu, apalagi F&B, kalau di negara kita kan kena pajak lah. Kalau udah mulai kita mau expand ke yang agak modern lah gitu. Kalau non modern masih tradisional lah, kita masih banyak, kita harus sewa ruko, terus peralatan segala macamnya. Ya kalau saran gua sih, kalau emang teman-teman udah punya pengalaman atau ilmu tentang online, ya mending di online gitu. Karena walaupun selain modalnya nggak terlalu besar seperti offline, potensinya juga lebih besar. Gitu. Kalau offline kan tahu sendiri ya, orang-orang itu aja. Ya. Gitu.
Cuman karena gua pribadi nggak punya pengalaman online. Itu sih pendapat gua ya. Sekarang gua balik nanya lu kan udah pernah punya pengalaman jualan online. Nah, dan lu udah tahu lah maksudnya kelemahan dan kelebihannya. Ya. Gitu. Nah, berapa modal yang kira-kira dibutuhkan? Nggak usah yang ke Amazon, nggak usah yang ke Amazon atau ekspor impor itu. Kita cukup yang masih mudah-mudah aja lah. Kayak misalnya di apa IG Ads gitu. Atau kalau Shopee dan segala macam teman-temannya kayaknya lebih mudah atau enggak? Nah, itu kira-kira kita butuh modal berapa supaya kita betul-betul serius. Speak up serius gitu loh. Nggak cuma kayak misalnya gue punya duit 500.000, gue beli satu lusin gamis atau kerudung, gue jualan gitu. Yang lu pengalaman lu kan pasti tahu ada namanya iklan, ada namanya macam-macam supaya toko kita atau produk kita itu bisa dilihat sama konsumen gitu. Ya itu, kalau gua titik amannya Di angka berapa minimal lah gitu? minimal itu jadi di bawah 100. Di bawah 100. Di bawah 100 juta. Di bawah 100. Kira-kira berapa? 50 cukup? 50, 60 cukup. 50. 60. Nah, kalau ada lebih 70. Katakanlah gini, dana sebesar itulah, katakanlah bagi kita besar ya. Besar, sebesar itu untuk apa aja? Kalau gua nih, gua kalau megang duit 50 sampai 60 juta. Ya. Taruh ada yang modalin lah. Taruh ya, taruh banyak investor gitu. Gua bikin brand sendiri. Sepatu. Kenapa lu milih sepatu? Karena gua ngertinya di situ. Oh iya. Pertama, gua paham di sepatu. Jadi gua nggak mau ngambil risiko yang lain. Karena kenapa sepatu? Gua ngerti di sepatu, paham di sepatu dalam arti alurnya gitu, dari sistem produksi sampai jualannya, sampai bikin foto produknya lebih gampang, lebih simpel di alas kaki. Alas kaki? Yang sepatu kan. Oh iya. Jadi tetap cewek cowok. Masuk ya, iya. Bikinnya tetap cewek cowok. Range harganya 100.000 sampai 300.000. Jadi ada yang harga 100.000 buat kelas ekonomi ke bawah, menengah ke bawah. Pokoknya menengah ke bawah. Target marketnya menengah ke bawah. Dan target market orang Indonesia itu jangan sampai di atas 300.000. Kalau setahu gua nih ya, yang gua amatin itu kalau harga sepatu di atas 300.000 itu hanya mungkin anak muda atau ekonominya yang udah iya paham. Tapi kalau kita nyasarnya orang yang istilahnya ekonomi ke bawah itu mendingan ya 100.000-an. Makanya gua bikin produk. Pangsa pasarnya lebih banyak lah ya. Pangsa pasarnya lebih banyak dan minim risiko. Oke, misalnya kan lu bilang bikin brand sendiri sepatu nih misalnya. Lu betul-betul bikin dari nol apa maklon gitu? Ya pasti maklon semua. Pasti maklon semua. Pasti maklon. Nah, berarti kan kita nggak harus punya sendiri lah ya, katakanlah begitu. Karena gua kan belum tahu persis. Gue pernah tahu istilah maklon, gue juga pernah lihat apa ya, pengusaha yang menyediakan ya kayak gitulah maklon begitu. Ya sedikit banyak tahu, cuman nggak tahu persis lah. Jadi sepatu itu biaya produksinya murah. Aslinya di bawah 100.000. Udah gue hitung semua itu dari biaya produksi. Udah jadi maksudnya? Udah jadi. Nih kasih bocoran aja dikit ya. Closing nih, terakhiran berarti closing. Biaya produksinya enggak di bawah 100.000. Dan udah gue hitung semua itu dari produksi, dari kardus, packaging, dari pengek lah, sampai komputer, sampai printer, semua itu kisaran 30-an. Cukup. Tapi nggak bisa iklan, nggak bisa apa-apa. Oh, nggak bisa branding ya. Brandingnya belum dapat. Brandingnya belum dapat iklannya. Jadi makanya gue butuh 50 sampai 60 itu. Sisanya buat iklan dan hak paten merek tersebut.
Berarti Itu penting. duit 50 sampai 60 juta itu udah mengcover semuanya ya. Semua. Berarti udah goal lah. Goal lah, tinggal laku apa iya, enggak, ya intinya produknya jadi nih ya, gitu. jadi. Dan gua yakin itu proper untuk Oke. harga 100.000 sampai 300.000 di pasar Indonesia ya. Dan gue yakin bagus. Barangnya itu, kualitasnya maksudnya. Bagus. Maksudnya bukan bagus kayak Nike Iya, yang iya, iya, teknologinya iya, canggih iya, ya, iya. itu mah beda lagi. Iya. Kita ngomongin brand lokal Iya. dan kebanyakan brand lokal harganya segitu. Aslinya tuh modalnya tuh biaya begitu. produksinya segitu. Sekarang brand lokal berapa sih paling mahal? Paling 1 juta lebih. Gua berani challenge itu biaya produksinya nggak nyampe 100.000. Gua berani men-challenge biaya produksinya nggak nyampe 100.000. Mau yang diproduksi di Berarti pabrik ataupun yang home industry. profitable juga ya. Lumayan. Tapi kalau dibandingin sama barang dari Cina ya untung Oh gede. iya, kita nggak bisa lah ya kita. Iya, karena kalau kita join member ke rombongan ekspor gitu kan butuh waktu lagi. Makanya lo bilang modal berapa dan langsung jalan gitu lah. Iya. Langsung jalan, nggak usah mikirin apa udah tinggal fokus lu ke situ. Ke sepatunya, gue punya modal 60 juta, gue bikin brand, tinggal jalan, nggak usah belajar lagi, nggak usah lo belajar lagi. Kalau gue ke ekspor impor kan gue belajar lagi. Itu berapa item? Modal segitu nih, jenis-jenis lah katakanlah. Bisa 5 warna, 5 model bisa. Jadi minimal berarti Iya kalau 5 model berarti 100 pasang. Kita minimal kalau di Tangerang sini kan 1 kodi 20 berarti kali 5 kan. Oh iya. 100 kodi. Iya, Untuk iya. awal itu Jalannya. jalan ya. Dan kita dibantu sama iklan segala macam. Ya pokoknya iklan itu wajib. Makanya gue bilang 30 juta, kurang lebih 30 juta dan sisanya itu buat iklan, itu wajib. Karena kita percuma kalau produksi doang terus Nggak bisa jual lah. Biaya iklannya nggak ada sama aja. Boleh di komen tuh ya teman-teman ntar ya. Ya siapa tahu kalau ada yang modalin, alhamdulillah. Okay. Kalau gue masih penasaran gue kalau ada duit sendiri gue pasti terjun ke situ. Karena cita-cita gue itu sebelum COVID gue udah punya rencana bikin brand sendiri. Gue kasih tambahan juga nih, kebetulan kan gue udah temenan nih. Ya bisa dibilang udah lama lah. Gue lihat dia sering bikin status, dia juga bisa gambar. Bisa gambar terutama di sepatu itu, iya nggak? Nah, itu makanya gue terjunnya ke sepatu karena desain gue bisa. Tuh. Tempat produksi gue tahu. Biaya produksinya gue tahu. Makanya ya udah tinggal jalan. Jadi gue nggak usah belajar yang lain-lain. Teman-teman bisa komen, ntar bisa dihubungin. Kalau dia nyantumin tuh bisa dihubungin, lu konsultasi aja. Kalau yang punya modalnya. Tapi jangan tanggung modalnya Pak. Iya, ntar lu komunikasi aja. Ntar lu siapa tahu diajak study tour keliling ngeliat-ngeliat maklon tuh. Udah berapa 2 jam setengah gila. Udah gitu aja. Oke. Ntar kita semoga ntar kita bisa ketemu lagi karena gue juga udah terima kasih banget udah bisa diundang di channel temen gue ini. Apa nama channelnya tadi? NF Channel. Jangan lupa ya dilihat, di subscribe supaya semakin banyak yang lihat. Terutama nontonnya harus tuntas. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan setengah-setengah. Gitu. Biar obrolannya. Apalagi yang tinggal di lingkungan Tangerang. Pokoknya intinya nontonnya sampai habis. Ntar lu bisa hubungi juga siapa tahu lu kepingin curhat atau pingin berbagi ilmu ke channelnya teman gue ini. Oke. Siap OTW. Siap OTW kopi dan gorengannya. Ya, itu aja dari gua. Terima kasih waktunya terima kasih banyak. Sama-sama. Menerima gua di sini. Salam ngawur. Salam ngawur, salam di pabrik bos. Walaupun ngawur itu realita. Catat ya bos ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.